Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan G30 SPKI. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Esther Octavia dari kelas 12 MIPA 1. Pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, latar belakang, kedua, awal pemberontakan, ketiga, jalannya pemberontakan, keempat, penumpasan G30 SPKI, dan yang terakhir, pasca pemberontakan. Latar belakang. Pemberontakan G30 SPKI diawali saat D.N. Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia menjadi Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Naiknya Aidit didasari oleh PKI sangat mendukung dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. DPA diberi tugas untuk menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Penyusunan tersebut dimanfaatkan oleh Aidit untuk memasukkan konsep masyarakat komunis yang diberi nama Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia atau MIRI. Aidit dan PKI juga berkeinginan untuk menguasai pemerintahan dan membentuk negara komunis Indonesia. Awal pemberontakan. Untuk menguasai pemerintahan, PKI mengeluarkan isu Dewan Jenderal yang isinya terdapat perkumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang mencoba untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan karena kekuatan Angkatan Darat seringkali menjadi penghalang untuk PKI. Tidak hanya isu Dewan Jenderal, namun ada juga isu dokumen Gilskrieg. Gilskrieg merupakan duta besar Inggris untuk Indonesia. Isi dokumen tersebut adalah kerjasama antara Angkatan Darat dan Inggris. Selanjutnya, jalannya pemberontakan. Pada 30 September 1965, PKI bersama Kolonel Untung Komandan Cokro Birowo melakukan penculikan terhadap 7 perwira tinggi AD. 7 perwira tinggi AD ini adalah Letnan Jenderal H. Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono atau MT Haryono, Mayor Jenderal Siswono Parman atau S. Parman, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan atau DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Sismo Miharjo, dan Jenderal Abdul Haris Nasution atau AH Nasution. Namun, penculikan tersebut tidak sesuai rencana, karena Jenderal AH Nasution berhasil kabur dan PKI menangkap ajudan Jenderal Nasution yang bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendian. PKI juga menangkap Brigadir Polisi K.A. Stubun yang pada saat itu sedang bertugas di rumah Menteri Dr. J. Leimana. Orang-orang yang berhasil ditangkap akhirnya dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sana, 7 orang perwira AD dan 1 polisi ditemukan tewas di dalam sumur tua. Selanjutnya, penumpasan G30 SPKI. Terjadinya penculikan terhadap perwira AD, Panglima Komando Strategi AD atau Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto pada 1 Oktober 1965 bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD melakukan operasi militer. Pada 2 Oktober 1965, RPKAD menguasai Pondok Gede yang merupakan markas PKI. Pada 3 Oktober 1965, terdapat saksi mata yang mengetahui letak di kuburnya perwira AD yang diculik. Saksi mata itu adalah seorang polisi yang bernama Sukitman. RPKAD dan Sukitman akhirnya menemukan tempat di kuburnya para perwira yang diculik di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya. Pada 4 Oktober 1965, Pangkostrat memerintahkan untuk menggali sumur tersebut. 5 Oktober 1965, RPKAD melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat seperti Kolonel Untung dan Kolonel Latif. Terakhir, pasca pemberontakan. Setelah peristiwa G30 SPKI, tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa membuat gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang menuntut Soekarno untuk menyelesaikan masalah politik yang terjadi. Aksi ini dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang isinya pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan perbaikan ekonomi. Aksi tersebut membuat Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1962 atau Super Semar. Surat ini diberikan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan negara.
Soeharto akhirnya membubarkan PKI dan organisasi yang terlibat dengan PKI. Pada 18 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 5 untuk melakukan penahanan bagi menteri yang terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.